Belajarlah menjadi hebat untuk mengakui kehebatan orang lain, bukan mewajarkan kemalasan dan tetap stuck tidak melakukan perubahan, jangankan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Selasa ceria. Mudah-mudahan di sehari Selasa ini teman-teman tuh selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman percaya gak sih kalau ngatur keuangan itu gak cukup dengan teman-teman nyontek video budgeting, nontonin tips hemat, tanpa teman-teman sendiri tuh kenali karakter sendiri gitu ya. Kenapa? Pernah dengar gak tentang 4 kepribadian manusia, yaitu melankolis, sanguinis, koleris, dan pragmatis? Sebenarnya sih kalau mau jujur, kesemuanya tuh ada di diri kita, tapi pasti ada satu yang paling menonjol. Nah, itu dia tuh yang harus teman-teman ketahui dulu, sehingga dalam mengatur keuangan teman-teman punya pegangan atau tujuan. Contoh aja nih, misalnya si melankolis. Melankolis ini kan lebih mudah tersentuh ya untuk hatinya. Dia bisa aja nggak jajan, dia bisa aja nggak belanja, tapi tuh dia paling nggak tegaan kalau ada temennya yang minta, atau bahkan lagi kumpul-kumpul cuman kayak digeol-geol cuman kayak digoyang sedikit untuk neraktir, akhirnya ujung-ujungnya dia nggak enak, baperan traktir, seperti itu ya. Nah, metode yang cocok tuh apa sih Bun Ai? Itu dibahas ya insya Allah di kelas keuangan Bun Ai di Smart Mom Class. Untuk teman-teman yang mau gabung boleh juga ya, langsung aja ceki-ceki di Instagram Bun Ai di keluarga_Bun Ai. Aduh mohon maaf banget, ini Bun Ai belibet ya, baru pulang nih teman-teman dari acara luar. Nah, untuk HTM-nya berapa? Harganya Rp28.000. Insya Allah masih terjangkau. Mudah-mudahan kelasnya bermanfaat. Amin. Karena insya Allah Rp28.000 itu udah termasuk sedekah. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan di 2022 ini kita bisa mengatur keuangan jauh lebih baik lagi, karena ternyata wah, keuangan ini berpengaruh banget loh sama tingkat kebahagiaan, tingkat kewarasan. Bunda pernah baca bahwa ibaratnya meja itu, keuangan tuh kayak kaki-kakinya. Makanya kita diharapkan memiliki sumber income lain supaya bisa menopang apabila salah satu kakinya tuh mungkin rapuh atau patah. Nah, di atas mejanya itu ibarat kata nih anak-anak, keluarga kita gitu teman-teman. Oke, untuk hari ini Bunda mau mengangkat tema budgeting untuk parenting. Karena terkadang kesabaran seorang ibu itu melemah dalam kondisi kekurangan dan kelelahan. Wah, ini udah kurang lelah, jadi kayak gak punya pilihan. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki uang berlebih, uang cukup, ketika lelah itu punya pilihan ya. Gak usah ngapa-ngapain deh, gak usah pusing, langsung aja lagi capek laundry, nggak lagi capek nggak usah masak, go food. Tapi bagi sebagian ya orang-orang yang dilebihkan Allah dalam ujian, terkadang dia itu udah capek nggak punya pilihan, udah capek pengen istirahat tapi nggak bisa jajan karena uangnya nggak cukup, udah capek pengennya hari ini rebahan tapi nggak bisa ya karena cuciannya udah numpuk gitu. Nah, jadi pentingnya budgeting untuk parenting itu apa? Yang pertama, budgeting ini tuh kayak mengukur kemampuan untuk keinginan. Jadi ibu yang memaksakan keinginan anak di atas kemampuan. Jadi contoh nih, si ibu hanya ada 50.000 untuk belanja lauk seharian, tapi si anak itu nggak bisa makan kalau nggak baru misalnya. Yang si A maunya pecel lele, yang B maunya pecel ayam, yang C maunya pecel sayur. Yang C baik banget ya, maunya pecel sayur. Murah meriah tuh si C ya. Maksudnya gini teman-teman, jadi ibu diharap tuh lebih mengetahui ya untuk skala prioritas. Jadi nggak memaksakan, tapi juga nggak menzolimi gitu. Kalau ada dananya mau jajan gitu kan, ada mau dananya mau jalan-jalan hiburan tuh nggak ada masalah. Nah, contohnya banyak banget kan, kita tuh anak-anak yang nggak mau makan, ibunya udah masak, akhirnya ibunya tuh rela-rela itu kayak lagu ya. Tuh kan kayak inget lagu si Bun Ai tuh kadang-kadang ya bercanda teman-teman. Jadi rela untuk memaksain dirinya berhutang. Ya banyak banget loh fenomena di beberapa daerah, ibunya tuh ngutang mie ayam, ngutang bakso, cuman supaya anaknya mau makan. Nah, ini kan udah bahaya. Nah, budgeting itu fungsinya untuk mengukur kemampuan si ibu, sehingga ibunya tuh tahu bahwa oke, hari ini aku cuma budgetnya 50.000, nggak bisa lebih, mau nggak mau ini harus dikelola supaya cukup. Atau mungkin malah food prep, beli ayam dibikin fried chicken, sehingga nggak terjadi tuh yang namanya si ibu abis gajian ngerasa uangnya banyak, anaknya mau makan apa aja diturutin, pas di akhir bulan harus ngutang sama tukang sayur lah, akhir bulan tuh ibunya harus keder. Jadi nggak ada istilahnya lah ya, kebahagiaan atau kesabarannya ibu itu bergantung sama tanggal. Tanggal gajian uangnya penuh masih sabar, begitu tanggalnya ketua ke atas langsung kayak
menderita banget gitu, nggak ada ya teman-teman. Budgeting itu fungsinya untuk seperti itu. Nah yang kedua, budgeting ini akan menghindari stres bersamaan. Contoh nih ya, dari kecil si anak tuh udah kayak dijejelin gitu, hiburan, jajan, pokoknya overall anaknya nggak pernah ngerasain kekurangan. Pendidikan tuh tapi nggak disimpan, pendidikan tuh tapi nggak disediain sama sekali. Akhirnya datanglah kurva itu secara bersamaan. Dan parahnya lagi, karena nggak pernah catat di awal, karena nggak pernah tahu kesalahan, kadang-kadang orang itu stres karena dirinya sendiri nggak tahu nih kekurangan, kesalahan kita tuh apa. Nah itu yang paling penting. Nah budgeting ini menghindari stres bersamaan, sehingga ibu tuh udah di awal diajarin, oke, untuk hiburan kamu sekian persen, untuk pendidikan sekian persen, sehingga nggak ada tuh istilahnya si anak udah terbentuk ya dengan kebiasaan yang jajan, nggak pernah kekurangan. Terus pas pendidikan si anak tuh kayak nggak langsung suruh adaptasi, dan tiba-tiba ibunya bakalan marah-marah karena biaya pendidikan yang ujung-ujungnya tuh besar, padahal kalau dibandingin nggak sebesar dia pada jajan zaman dahulu kala. Apa tuh zaman dahulu kala? Udah kayak ini, udah kayak dongeng sih Bun Aima ya, kadang-kadang emang nih Bun Aima ya. Jadi apa tuh maksudnya budgeting tuh kayak membuat ibu memiliki rencana masa depan. Dia tuh kayak tahu banget, oke, yang ini untuk jajan, yang ini nanti untuk ditabungin. Mungkin gak banyak gitu tabungan pendidikannya, sebulan 50.000, tapi itu kan berpengaruh banget kalau dilakukan secara konsisten. Makanya kata Rasulullah itu, amalan yang paling disukai adalah yang konsisten. Sama, yakin deh, tabungan yang paling membahagiakan kalau bisa konsisten. Oke, langsung aja kita masuk ke poin ketiga. Budgeting itu fungsinya untuk mengetahui ibu mengeluarkan dana untuk membahayakan atau membahagiakan. Ya oke, contohnya aja, ada seorang ibu yang sayang banget sama anaknya baru kelas 4 SD, 5 SD, terus tiba-tiba anaknya ini minta motor karena ibunya tuh ngerasa belum banyak tekanan, belum banyak tabungan yang harus diisi, ya udah beliin aja lah. Toh insya Allah bisa bayar cicilan. Ingat ya, bukan beli cash nih, bisa bayar cicilannya. Karena si anak ini ngerengek-rengek minta motor. Nah teman-teman bayangin deh, kira-kira ya kalau yang dilakukan hal itu gitu, ibu itu membahagiakan atau malah membahayakan si anak? Kalau Bun E sih jujur aja ya, menurut Bun E pribadi itu membahayakan. Nah budgeting tuh fungsinya itu supaya si ibu itu tidak termanipulasi pikirannya dengan adanya saldo yang banyak saat kebutuhan memang belum banyak gitu. Ya kan kita tahu ya, kalau anak-anak kecil tuh kita memang lelahnya untuk melayani mereka, kayak harus makan diambilin, mandi harus dimandiin. Tapi ketika anak-anak besar, yang lelah itu lebih kepada pikiran kita, ke pendidikan mereka, akhlak mereka yang udah mulai terbentuk, nggak segampang dulu kita kasih tahu, kebutuhan mereka yang udah meningkat. Nah itu, jadi budgeting untuk parenting ini berfungsi banget supaya si ibu itu tahu banget, oke, ini membahayakan, ini membahagiakan. Nggak apa-apa, mungkin saat ini aku dianggap ibu yang nggak sayang sama anak gitu ya, karena yang lain udah punya kok, aku belum gitu. Tapi si ibu nih dengan budgeting dia tahu yang mana skala prioritas yang terbaik. Sama contoh, ibunya ada dana, ya udah abisin aja lah buat keinginan. Anaknya mau apa dikasih, mau handphone baru dikasih, kuota selalu dipenuhi, mainan semuanya ter-up to date. Ya jadi karena nggak ada sinking fund, nggak punya skala prioritas untuk nabung pendidikan, nggak ada untuk nabung dana darurat, jadi ya udah ada gaji abisin aja gitu ya. Padahal ibu untuk kesehatan nggak nabung, untuk pendidikan nggak nabung. Nah budgeting juga berfungsi untuk si ibu nggak terlalu hemat atau malah cenderung pelit. Salah satu indikator kita hemat atau pelit itu satu ya, salah satunya adalah kalau hemat dia mau mengeluarkan apa yang dia butuhkan, jadi nggak ada ragu tuh ketika mohon maaf nabung terus tiba-tiba naudzubillahi min dzalik jatuh sakit, ya udah beli obat yang terbaik supaya dia sembuh. Nah beda kalau pelit itu butuh ada tapi nggak mengeluarin. Nah itu ya salah satu indikator lainnya nanti bakalan kita bahas. Jadi itu teman-teman ya yang bisa boleh sharing untuk hari ini, bahwa budgeting itu penting banget untuk parenting, sehingga ibu itu tidak hanya waras di tanggal tua tapi juga selalu waras di setiap tanggal. Budgeting itu tidak membuat ibu keder saat gajian dan puyeng saat banyak pengeluaran. Jadi budgeting itu penting banget dilakukan supaya ibu bisa menjalani parenting yang terbaik.
Nah, sampai menit ini Bunda mau sapa-sapa dulu ya. Masak sayur pakai santan. Halo Cibubur dan juga Banten. Kita jajan beli kue. Halo Irian dan Luk Sumawe. Perut kenyang makan ikan goreng. Halo Tangerang dan Cengkareng. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Satu lagi deh Bunda mau sapa-sapa. Orang kaya jangan belagu ya. Halo Tasikmalaya, taksi deh. Tasikmalaya dan Buah Batu. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, comment positif, subscribe, terima kasih. Jangan lupa juga untuk follow IG keluarga Bun Ai supaya teman-teman bisa langsung lihat-lihat juga nih tips hemat lainnya yang gak Bun Ai upload di YouTube. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau unboxing paket dari Regiza 88. Teman-teman kepoin yuk untuk Instagramnya karena di sana jual baju anak cakep-cakep banget, bahannya premium, harganya wah jangan tanya ya. Kalau yang di review Bun Ai insya Allah terjangkau teman-teman. Nah ini tuh Bun Ai dapat baju ukurannya baby acne, warnanya juga cantik, ungu tapi topinya kuning, nyamain kayak gambar-gambar ada di bajunya. Cocok banget nih kalau teman-teman mau ngasih kado atau mungkin udah punya sinking fund pengen baju anak gitu kan, baju-baju yang udah nggak muat mau ganti semua. Regiza 88 ini recommended banget. Udah gitu tuh ya Pak ya, yang punya kan kayak masih muda, jadi asik banget kalau kita mau konsultasi, Mbak aku pengennya baju yang ini, ada nggak, cocok nggak gitu, enak deh. Pokoknya teman-teman kepoin langsung aja Instagramnya Regiza88. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini, mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Semangat para ibu rumah tangga untuk mengatur keuangan, karena ketika kita mampu mengatur keuangan, yang kita selamatkan tidak hanya anggaran tapi keinginan, kebahagiaan, dan produktivitas. Sampai jumpa lagi di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.